Karena kerjaan Dajjal setelah dia lepas adalah kaki tangannya disuruh buat semua kerusakan di muka bumi. Oke, jadi bu, dari bangsa jin, komandan tertingginya adalah iblis. Ya, dari bangsa jin yang paling jahat adalah komandan tertingginya iblis. Dari bangsa manusia, iblisnya manusia adalah Dajjal. Begitu loh bu. Nah, nanti iblisnya bangsa jin adalah iblis yang ada zaman Nabi Adam. Nah, iblisnya manusia adalah Dajjal. Nanti di akhir zaman mereka berkolaborasi, ya, menyatukan semua kekuatannya. Apa kata iblis dari bangsa jin? Kalian semua, setan-setannya, jin-jin jahatnya, semuanya siap layani Dajjal. Ya, apa kata setan-setan bangsa manusia? Kami siap melayani semua apapun yang diperintahkan oleh komandan Tuan Agung yang tertinggi, yaitu Dajjal. Naudzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu hamba-hamba Allah sekalian, dan seluruh para pemirsa kami di berbagai daerah se-Indonesia dan di luar negeri yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memuji Allah walaupun hati ini agak ngilu untuk bersyukur dan mengucapkan pujian, karena pada waktu ini dan saat ini PBB mengumumkan ada 14.000 bayi di Gaza, Palestina yang sudah seperti kerangka dan tulang. Dalam 48 jam ke depan, jika tidak cepat diberi makan, diberi ransum gizi, akan meninggal dunia. 14.000 orang anak bayi. Ada 3.500 anak-anak kecil yang juga menunggu mati karena tidak makan. Ibu-ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dan ada ibu-ibu yang akan melahirkan, lebih 1000-an orang jumlahnya, juga terancam akan keguguran dan mati. Ya Allah, kalau kita ingin mengucapkan pujian dan syukur pada Allah rasanya berat. Tapi yang kita terima memang wajib kita syukuri, karena kita di sini lengkap, makan minum kita ada, rumah kita ada, kita masih berkumpul dengan keluarga kita, kita masih bisa ngaji seperti ini, masih ada ongkos naik angkot, ya, masih ada tabungan kita sedikit banyaknya, dan mungkin masih ada di antara kita yang punya tabungan emas, di rekeningnya juga masih ada angka-angka, ya, masih ada pusat-pusat mencetak uang, apakah warung, apakah kebun, apakah peternakan dan sebagainya. Intinya kita memuji apa yang sampai ke kita, tapi ketika kita angkat pujian itu untuk umum, dalam artian sampai ke saudara kita Palestina, nggak sanggup kita untuk memuji Allah dan bersyukur kecuali mendoakan, dan doa saja untuk mereka sekarang ini nggak akan berguna. Hanya sekedar doa saja untuk saat ini tidak berguna, berarti harus lebih dari doa itu. Ya. Baik ibu-ibu, kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian setelah itu salawat dan juga salam kita haturkan untuk kekasih kita bersama, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu habibina wa sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita insyaallah ngaji dan kita sempurnakan sesuai dengan target kita dan jadwal kita. Namun dalam ngaji ini kami tidak akan pernah berhenti mengajak ibu-ibu semua dan semua yang mendengar menyimak untuk seserius kita menyelamatkan anak kandung kita lah. Kita membantu Palestina, bagaimana kita serius menyelamatkan anak kandung kita? Pasti saya rasa kita semua mau berkorban setotal-totalnya, ya, mau melakukan setotal-totalnya. Nah, seserius itulah hendaknya kita bisa berbuat. Alhamdulillah 4 hari yang lalu kita sudah melakukan penyaluran yang ke-16, kita salurkan 1 miliar. Alhamdulillah, dan untuk bulan ini sudah 5 kali kita buka dapur umum di beberapa titik. Tapi ya, dapur umum yang dikasih makan jutaan, kita hanya bisa memberi makan ribuan, sangat nggak imbang, ya.
Baik ibu-ibu yang kami muliakan, namun setidaknya melalui Uzmakar kita dapatkan kepastian bahwa titipan-titipan kita dinikmati oleh anak-anak kita di sana, dinikmati oleh muslimin muslimat di sana ya Bu ya. Maka ibu sekecil apapun yang ibu sudah siapkan, ada 1 juta, maka berikanlah 1 juta itu. Ada 500.000, berikanlah 500.000 itu. Karena ibu, harga beras 1 kilo di sana itu sudah seharga 450.000. Ya, harga telur 1 butir telur itu 100.000. Harga ayam 1 ekor ayam itu, kalau ada ayam yang boleh masuk ke sana, 1 potong ayam itu 1,5 juta. Jadi uang nggak ada harga Bu. Cuma gimana lagi, nggak ada harga pun harus dikirim uang ke sana, dan dengan uang itu baru bisa beli kita bahan-bahan. Karena Israel tidak mengizinkan bantuan yang masuk. Tapi kalau dagangan boleh masuk. Kurang ajar ya. Dia palain dan dia kasih pajak segila-gilanya sehingga harga bisa 50 kali lipat daripada harga normal. Tapi daripada orang mati, ya istilahnya baguslah tetap masukkan dana, walaupun dana yang, makanya saya katakan dari 500.000 jangan anggap itu dana besar. Di kita sini besar, di sana itu hanya bisa beli 1 kilo beras. Ya, kalau situ kan tepung ya Bu ya. Kalau kita kasih 100.000, menurut kita udah besar. Di sini hanya bisa beli 1 butir telur. Maka telur nggak laku di situ Bu. Orang nggak butuh telur di situ. Ya, orang butuh apa yang bisa dimakan aja dulu. Bisa beli tepung aja 1 kilo. Bagi mereka tuh sudah surga dunia ini. Karena nggak buat roti, mereka mati. Jadi ibu yang kami muliakan, sekarang yang mau diselamatkan itu nyawa. Yang mau diselamatkan itu adalah nyawa. Kalau ada di antara kita dapat ujian ekonomi, tolonglah ingat saudara kita yang di Suriah, di Palestina sana, di Gaza. Nggak ada apa-apanya ujian kita ini. Seujung kuku pun nggak nyampe. Kalau kita merasa hebat kalilah ujian kami, ekonomi kami berat, malu kita harusnya. Ingat saudara kita di sana. Mereka situ sudah kulit melapisi tulang. Itu yang tersisa sekarang Bu. Jadi, kalau ada kita lihat masih tembok-tembok anaknya, nggak ada lagi anak-anak tembok-tembok sekarang itu. Ya. Orang yang ibu-ibu lihat itu masih berbentuk badannya, itu yang sekian bulan yang lalu atau sekian tahun itu masih berbentuk, ditayangkan lagi sekarang. Tapi yang orang-orang sekarang itu udah kurus-kurus Bu. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, itu jadi satu keadaan. Sementara ada puluhan juta di Suriah. Kami kan baru pulang dari Suriah. Ada puluhan juta saudara kita di Suriah yang ada 3 titik utama. Jadi kalau masuk kita ke titik itu Bu, ratusan kilometer kiri kanan kita lihat semuanya hancur seperti hancurnya Gaza. Bahkan lebih parah daripada hancurnya Gaza. Dan orang-orang tinggal di tenda-tenda yang sudah rusang. Dan itu sudah puluhan tahun, jumlahnya puluhan juta. Makan mereka nggak jelas, hidup mereka nggak jelas, penderitaan mereka yang panjang. Ya, artinya beratnya hidup orang di sana membuat kita harusnya minder dan bersyukur dengan apa yang ada pada kita sekarang ini. Kita masih bisa tinggal normal di rumah yang beratap, ada pintu, ada air, ada listrik, ya, ada dapur, masih bisa kita makan. Tapi keluh kesah kita ini, kalau kita bandingkan dengan saudara kita di Timur Tengah sana, maka kita lebih banyak bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, saya belum sampai ujiannya sampai ke tingkat mereka. Mereka anaknya mati di depannya karena kelaparan, ya, istrinya mati, suaminya mati, orang tuanya mati, keluarganya mati, semuanya, dan itu depan matanya. Di tengah-tengah kondisi mereka antara dipacu oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya karena kelaparan, ada juga yang meninggal karena dibom. Coba ibu bayangkan, pagi dibom, meninggal 35 orang. Ya, sedang berjalan seserang ramai orang berkumpul, dibom lagi, meninggal 25 orang. Kemudian siang dibom lagi, sore dibom lagi, habis maghrib dibom lagi, tengah malam baru mau tidur dibom lagi. Satu hari itu bisa mati 150 orang. Satu hari ini. Maka kalau ibu berhenti berdoa, maka berhenti ajalah ibu jadi orang beriman. Kalau berhenti kita berdoa untuk saudara kita di Palestina. Setiap kali kita makan, pastikan ada anggaran makan yang disiapkan untuk mereka. Setiap kali kita makan, jangan makan dulu sampai ada anggaran makan yang disiapkan untuk mereka. Ya, lakukan begitu terus di rumah kita. Karena yang kita makan sekarang ini, kita kalau nggak makan belum mati kita ya Bu ya. Tapi kalau mereka nggak makan, mati mereka. Maka usahakan kita makan, ada anggaran makan yang kita siapkan untuk mereka.
Itu yang seharusnya kita lakukan saat ini di sini, di Indonesia, di kampung halaman kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin muslimat dimanapun antum berada, ketahuilah kondisi saudara kita saat ini bukan lagi bisyai'in minal khaufi wal ju'a naqsi minal amwal wal anfus wa thamarat, tetapi sudah sampai ke tingkat bukan bisyai'in lagi, sampai ke tingkat yang tidak bisa kita ceritakan lagi dalam bahasa manusia lah gitu. Karena semuanya saat ini sejak Maret tidak ada apapun yang boleh masuk. Bantuan apapun tidak boleh masuk. Kemarin setelah edan siapa namanya? Edan yang dilepaskan itu orang Amerika itu, setelah dia dilepaskan janjinya mau diizinkan masuk beberapa bantuan untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah diambang kematian karena kelaparan dan mal gizi ya. Ternyata yang diizinkan oleh Israel masuk cuma 5 kontainer. Binatang yang menjijikkan itu hanya mengizinkan 5 kontainer aja. Apa itu 5 kontainer? Setetes air dibandingkan dengan air laut, sangat jauh daripada yang bisa diharapkan. Hadirin, jangan berhenti kita mendoakan mereka dan jangan berhenti kita membantu dan menolong mereka. Jangan berhenti. Ya, berhenti kita, maka kami agak kasar ngomongnya sedikit, berhenti ajalah jadi orang beriman. Karena Nabi sumpahi kita, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Orang yang perutnya kenyang, dia bisa tidur, ya. Lalu dia tahu saudaranya kesusahan, kelaparan, menderita, tapi dia tidak berbuat apa-apa. Disumpahi Nabi tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Kita alhamdulillah masuk dalam cerita orang yang bisa makan. Betul enggak? Kita bisa makan. Kita bisa minum, kita punya tempat tinggal, bisa tidur kita karena perut kita kenyang, ya. Dan kita tahu Palestina sedang seperti itu keadaannya. Buya Leka sampai kalimat itu sudah kita bantah. Uzmakir alhamdulillah sampai hari ini kita masukkan Bu. Hari ini juga langsung dibagikan di sana. Ya, besok atau 2 hari kemudian video pembagian lengkap dengan hari, tanggal dan sebagainya, dan ucapan terima kasih pada Uzmakir mereka sampaikan langsung. Hari ini tanggal sekian kami baru saja buat dapur umum dan kami menikmati makan macamnya sampai. Maka kalau ada yang berkata tidak nyampe nanti bantuan kami, insya Allah Uzmakir membantah itu karena alhamdulillah untuk bulan ini saja sudah 5 kali ya, 5 kali. Oh ya, tanggal 19 sekarang tanggal berapa ini? 21. Tanggal 19 kemarin sudah dilakukan kali pembagian, berarti sudah 6 bulan ini sudah 6 kali buat dapur umum dan dibagi-bagi ya, dan itu ribuan, satu kali buat itu ribuan orang yang bisa merapat dan menikmati makanan, tapi titik yang mau dibagikan itu sangat banyak. Baiklah, itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ibu-ibu diselamatkan Allah imannya. Amin. Diakui oleh Allah iman kita karena kita tidak berhenti membantu saudara kita. Dan membantu saudara kita tidak bisa hanya dengan doa, tidak cukup, harus berbentuk bantuan nyata. Keumpamu anak kandung awak, cucu kandung awak, namun itu keadaannya kuah. Ambo yakin Bu, ibu rela menjual kitangin kalau hanya itu harta yang punya. Ibu rela jual sepeda motor kalau hanya itu harta yang kita punya, demi agar anak cucu kita bisa dapat makan minum, betul tidak? Ya, saya rela. Sementara sekarang ini di cincin, di jari kita ada cincin, di pergelangan kita ada gelang, ya, di leher kita ada kalung, di simpanan kita ada simpanan, lebih daripada cukup, ya. Bukan hanya sekedar makan minum, bahkan kita punya tabungan. Maka kami mengundang ibu-ibu agar ibu-ibu hadir tengah penderitaan Palestina ini lebih lagi daripada biasa. Ya, bahasanya gini lah. Setiap keluarga tampung 1 orang Palestina. Gitu kalau boleh, ya. Setiap keluarga tampung 1 orang Palestina. Walaupun secara fisik mereka tidak mungkin kita bawa ke Indonesia. Tidak mungkin tinggal di tengah keluarga kita. Tapi sepahit-pahit hidup kita, ambil 1 orang bisa ikut makan minum dia bersama kita. Caranya kami sudah ajarkan. Bukalah di rumah itu ada namanya sunduk kemanusiaan, ya. Ada namanya celengan kemanusiaan, ada namanya sedekah kemanusiaan. Buat sedekah kemanusiaan untuk 1 orang saudaraku di Palestina, di Gaza Palestina. Siapa dia yang Allah pilihkan untuk kita? Terserah, mau janda, mau anak yatim, mau orang tua, mau siapa saja, itu biar Allah yang urus. Pokoknya dalam 1 kotak ini adalah makan minum setiap hari 1 orang saudara saya di Palestina. Minimal begitu Bu. Ini ada berapa keluarga ini? Anggaplah di sini sekarang ada 40 keluarga. Jadi 40 orang Palestina ditampung oleh setiap keluarga. Kalau ekonominya bagus, jangan 1 orang, ya. Kalau bisa tampung 2 orang, ya. Dan jadikan ada kotak untuk 2 orang saudaraku. Begitu. Kalau sepak ekonomi 1 orang saudaraku.
Anggaplah ibu-ibu sekali lagi dia ada di tengah kita, maka yang paling wajib kita kasih orang itu apa? Makan minumnya. Yang paling sedikit yang wajib kita kasih makan minumnya. Maka masukkan, saudaraku ini makan pagimu, saudaraku ini makan siangmu, saudaraku ini makan malammu. Kan begitu ya Bu ya? Lah anggarkan itu terus Bu. Oh saya sedang safar 3 hari. Oke, kalau begitu belanja 3 hari ya kita sisihkan, masukkan dalam celengan itu. Siasati terus. Pokoknya jangan sampai 1 bulan itu dia tidak makan dalam 1 harinya. Dalam 1 bulan berarti 30 hari kita kasih dia makan. Minimal ya nih Bu ya. Syukur-syukur kita ada rezeki lebih, kita belikan dia baju. Ya, kita belikan dia, ini untuk bajumu saudaraku, ini untuk andukmu saudaraku, ini untuk sabunmu, untuk sampomu. Kan begitu ya Bu ya? Ya, oke Ibu, begitulah cara kita menunjukkan bentuk asli daripada iman kita, yaitu bersamai mereka dalam suka dan duka. Seperti kata Rasulullah SAW, mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau ada satu tubuh yang sakit, yang lain akan ikut merasakan sakit. Bahkan mata pun enggan tidur dia di malam hari. Nggak mau tidur karena sakit. Yang sakit padahal bisa jadi bisul yang tumbuh di, yang sakit bisa jadi hanya gigi gitu kan. Yang lain harusnya kan istirahat, tapi nggak bisa. Mata nggak bisa istirahat, pikiran juga nggak bisa tenang. Ya, semua tubuh merasakan sakit sampai begadang, sampai itulah dia tubuh. Itulah dia tubuh. Maka mudah-mudahan ibu-ibu kami yang ada di gedung majelis ilmu ini adalah ibu-ibu yang masuk dalam kategori wanita beriman akhir zaman. Amin ya Allah, amin ya Rabb, amin ya Allah, amin ya Arhamar Rahimin. Baik ibu-ibu, itu sentuhan dari kami. Mudah-mudahan sekali lagi ibu-ibu setiap bulan di samping kita punya komitmen ya mengumpulkan donasi untuk anak calon ulama kita, Palestina juga menjadi prioritas wajib dalam hidup kita masing-masing di keluarga. Bagi kami nggak harus ibu nyerahkannya ke Uzmaker, boleh ke yang lain. Ibu lebih percaya dengan NGO yang lain, tafadhal. Yang penting untuk Palestina, ibu punya catatan penting dalam hidup ibu. Itu yang bagi kami yang paling penting. Jangan ibu berpikir harus ke Uzmaker. Indah, silahkan kepada yang lain. Kemana yang ibu percayakan, tafadhal. Baik, ibu-ibu hamba Allah yang kami muliakan. Alhamdulillah kemarin kami baru pulang dari Jakarta Bu. Jumpa dengan Wakil Menteri Luar Negeri ya, Ustadz Anies Matta. Kita bicara tentang masalah pendidikan ke Suriah. Alhamdulillah. Untuk info yang menyenangkan bagi ibu semua, Amerika sudah mencabut semua sanksi yang dijatuhkan pada Suriah. Bendera baru pemerintahan Suriah baru sekarang sudah berkibar di PBB. Alhamdulillah. Kemudian pemerintahan Arab Saudi, Raja Salman dan MBS sudah instruksikan semua yang kaya-kaya, semua para investor, semua yang memiliki harta agar suntikkan dananya ke Suriah. Jadi Alhamdulillah ini membuat Israel jantungan. Israel sangat tidak mau Suriah jadi tenang. Israel sangat tidak mau Suriah menjadi kuat, ya. Tapi faktanya itu yang sedang terjadi saat ini. Maka untuk menginfokan pada ibu, insya Allah buat anak-anak kita yang akan kuliah ke sana, anak-anak kita yang belajar sana, ibu jangan khawatir karena semuanya sudah dalam proses pemulihan kembali seluruhnya. Kemudian kami juga jumpa kemarin itu dengan Duta Besar Suriah di Jakarta. Ya, lumayan lama kami diskusi dengan beliau dan beliau siap berkomitmen untuk membantu anak-anak kita baik yang tingkat ma'had atau tingkat kuliah yang akan kuliah ke sana. Insyaallah beliau support dan dalam hal ini beliau ingin bagaimana sebanyak-banyaknya anak-anak kita bisa belajar dan bersekolah di sana. Itu info kepada ibu-ibu. Kami juga kemarin jumpa dengan Rektor Universitas Muhammadiyah di Jakarta, di mana beliau juga siap insya Allah kalau ada anak-anak kita yang akan nyambung kuliahnya tamatan dari kita, silakan ke sana ya. Dan ada juga program beasiswa yang bisa didapatkan selama anak kita memenuhi kriteria dan karakteristiknya. Dan alhamdulillah kami kemarin sudah mengumumkan resmi berdirinya PIS. PIS itu apa? PISY ya. PIS yaitu Persahabatan Indonesia Syam. Ya, Persahabatan Indonesia Syam, di mana PIS ini nanti akan menjadi jembatan yang memasukkan anak-anak kita dari Indonesia untuk belajar ke Timur Tengah, ya, khususnya wilayah Syam. Yang aman wilayah Syam sekarang itu adalah Yordania, Suriah dan Lebanon. Tapi untuk Lebanon kami belum, Yordania, Suriah kita sudah membuka jalan ke sana. Dan ibu-ibu hamba-hamba Allah, untuk tahun ini alhamdulillah melalui Yayasan Kampung Peradaban Al-Quran. Ya, jadi PIS itu nanti di bawah Yayasan Kampung Peradaban Al-Quran ya. PIS sudah kita umumkan kemarin berdiri di Jakarta dan itu langsung di depan Duta Besar Suriah ya. Insya Allah
Yayasan Kampung Peredam Al-Quran tahun ini untuk di ma'had yang sangat berkelas di Suria, namanya Ma'had Al-Muhaddits Al-Kabir Badruddin Al-Hasani lil Lughatil Arabiyyah wal Ulum Syar'iyyah, siap menampung murid 1 tahun ke depan ini adalah 100 orang. Alhamdulillah. Ya, kemudian dari Ma'had Al-Ihsan, Ma'had Al-Ihsan menampung 35 orang. Ya, kemudian Ma'had yang paling sedikit itu Ma'had Fath Al-Islami, hanya 5 orang. Ya, kemudian dari Ma'had Ad-Dauli 5 orang, dari Universitas Kaftaru menampung 5 orang siap menerima murid maksudnya ya, dan dari Universitas Biladus Syam menerima untuk 20 sampai 25 orang. Info kepada ibu semua, tempat belajar yang menjadi dambaan seluruh dunia dari dulu ya, itu adalah Damaskus, Suria, dan alhamdulillah melalui gebrakan kita kemarin terbuka kembali pintu itu. Sebagaimana kata duta besar di Indonesia di Damaskus, ini adalah yang pertama sekali membuka. Kedatangan Dr. Zulkifli Ahmad Ali adalah yang pertama membuka kerjasama pendidikan ini kembali setelah sekian lama tertutup. Alhamdulillah. Baik ibu-ibu, sekarang kita buka kitabnya dan silahkan ibu menikmati kajian kita. Bagaimanapun bahagian pertama tadi itu juga kami masukkan dalam kajian selama dia menggugah, selama dia isinya adalah membangkitkan kesadaran ya, mengajak. Tadi itu mengajak enggak sifatnya Bu? Maka itu pengajian ya. Kami mengajak ibu-ibu agar menguatkan kembali semangatnya untuk membantu saudara muslim kita di Gaza, Palestina. Siapa yang punya kitab boleh pinjamkan pada kami satu, yang punya kitab, biar dengan itu kita bisa lanjutkan pengajian kita. Asal mau pergi ke sini pasti lupa terus. Orang lupa itu tanda nggak ingat. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah, kemarin kita baru saja menyampaikan tentang masalah fitnah Dajjal ya, dan ada doa khususnya. Sudah hafal semua kan Bu? Sudah hafal semua doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Pertanyaan, oi ibu, satu pertanyaannya, kapankah doa ini dibaca? Setelah tahiyat akhir sebelum salam. Oke. Sampai-sampai Imam Taus melarang anaknya jangan salam kecuali engkau baca ini dulu. Ketika dia dekatkan telinganya, ternyata anaknya enggak baca. Lalu anaknya assalamualaikum, ulang balik salatmu. Kau baca itu. Saking padahal dia enggak wajib, tapi ingin demi mendidik anaknya, sampai-sampai dia suruh anaknya ulang balik salatmu, jangan pernah kau lupa membaca ini. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, Bu. Apa beda fitnah Dajjal dengan fitnah Masiihid Dajjal? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, siapa yang bisa jawab? Apa beda fitnah Masiihid Dajjal dengan fitnah Dajjal? Ada yang bisa jawab? Seriusnya? Kalau ada yang bisa jawab, ini HP saya akan suruh dia pegang sekali. Jadi dia nak taluk aduh. Ya. Kalau fitnah Dajjal itu fitnah yang terjadi di dunia yang sebelum masuknya Dajjal, keluar Dajjal. Fitnah Dajjal yaitu setelah keluarnya Dajjal. Mantap. Pegang. Ibu luar biasa. Ini yang kami kagumi ya. Tidak semua ibu-ibu ternyata lupa. Ada ibu-ibu yang ingat. Itu betul sekali. Fitnah Masiihid Dajjal, semua fitnah yang terjadi di muka bumi ya, karena fitnah itu diciptakan oleh kaki tangan Dajjal atas instruksi dan perintah Dajjal. Kita berlindung pada Allah. Itu namanya fitnah Masiihid Dajjal. Salah satu yang harus kita lakukan adalah berdoa di tahiyat akhir sebelum salam, dan juga baca surah Al-Kahfi di Kamis malam Jumat, gitu ya. Itu yang kita lakukan ibu. Kalau fitnah Dajjal saat Dajjalnya keluar, itu ya. Jadi harus dibedakan. Beda antara fitnah Masiihid Dajjal dengan fitnah Dajjal, itu beda. Baik.
Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ibu-ibu yang kami muliakan, kami sudah bercerita tentang Dajjal itu sendiri. Bisakah ibu menunjukkan bukti-bukti dan tanda bahwa hari ini Dajjal sudah lepas dari belenggu-belenggunya? Coba sebutkan. Kalau ada yang mampu menyebutkan, kami doakan masuk surga lebih dulu. Ya. Ya Bu, ibu angkat tangan. Ibu angkat tangan. Satu. Susutnya air danau Tiberias. Sudah terjadi belum Bu? Berbuahnya itu kurma di Kaisan apa? Kebun kurma di Baisan. Baisan. 3. Mata air Zogar. Di mana 3 daerah ini terjadi? Pertanyaan ketiga nih, di mana nih tanda 3 alam ini? Susutnya danau Tiberias, kemudian mata air Zogar tidak lagi mengeluarkan airnya, dan kebun kurma Baisan sudah tidak lagi membuahkan buahnya. Di mana nih 3 tempatnya di mana? Hebatnya ketiga tempat ini di Palestina, dan tempatnya berdekatan. Tempatnya berdekatan, nggak jauh-jauh. Coba kalau satu umpamanya di Afrika, yang satu di Amerika, satu di Indonesia, kan susah orang untuk mengunjungi. Ini ketiga-tiganya bisa dikunjungi sekaligus, ya. Cuma dalam suasana perang ini kita dilarang untuk berkunjung ke tempat-tempat itu, Bu. Apalagi danau Tiberias, bom-bom dari Lebanon masih meledak di sana. Oke, Bu. Jadi itu sekarang. Pertanyaan yang keempat. Semoga ibu ingat semua pengajian kita yang kemarin. Pertanyaan keempat. Dajjal sekarang udah lepas, Bu. Sudah apa belum? Sudah lepas apa belum? Melihat tanda-tandanya di Palestina sudah lepas. Kalau begitu, kerjaan Dajjal setelah dia lepas, sebelum dia muncul ke tengah manusia, apa dulu kerjaan mereka? Menurut Nabi Muhammad SAW. Kemarin ada kita tuliskan tuh di papan tulis, ya. Yang nulis pasti bisa melihatnya kembali. Ya, tapi yang hebatnya ibu, Allah ibu pelupo, suatu menulis ganti-ganti buku lo tuh. Asal ngaji, bukunya baru. Bisa ngaji bisa lebih kunci lelen dan dapat tangan tadi lima. Itulah sama ini namanya. Ya, harusnya bukunya tidak pernah berubah, Bu. Ya, tidak pernah berubah. Ke guru awak, pokoknya Buya Zulkifli Muhammad Ali. Anak celek ada lo ustaz yang lain. Macam-macam ustaz itu ada lo buku sunsurang hendaknya. Jadi buku itu ada lo rak-rak khususnya di rumah. Begitu, Bu, ya. Baik, ibu-ibu. Apa-apa kerjaan Dajjal ketika Dajjal dah keluar, Bu? Satu, melepaskan seluruh setan-setan. Itu dia pekerjaan yang pertama. Melepaskan seluruh jin-jin terkuat, setan-setan terjahat yang dulu dipenjarakan dan dibelenggu oleh Nabi Sulaiman. Untuk apa Dajjal melepaskannya? Menjadi panglima-panglimanya, menjadi komandan-komandannya yang akan digerakkan untuk memimpin semua bala tentaranya di muka bumi. Jadi mana-mana yang terjahat ini dilepaskan oleh Dajjal. Terus yang kedua apa? Memberi komando melalui antek-anteknya dari buat segala kerusakan di muka bumi dari balik kegelapan. Jadi Dajjal dalam persembunyiannya menginstruksikan semua jejaringnya, pucuk-pucuk pimpinan terkuatnya seluruh dunia agar buat segala makar di muka bumi. Yang inti makar itu adalah semua kerusakan, semua bencana, semua masalah, semua keburukan. Maka dipastikan, makanya kita doa itu Masih Dajjal. Alun mencogok Dajjal itu lah fitnahnya lah banyak di Madinah. Karena kerjaan Dajjal setelah dia lepas adalah kaki tangannya disuruh buat semua kerusakan di muka bumi. Oke, jadi Bu, dari bangsa jin, komandan tertingginya adalah iblis. Ya, dari bangsa jin yang paling jahat adalah komandan tertingginya iblis. Dari bangsa manusia, iblisnya manusia adalah Dajjal. Begitu loh, Bu. Ya, nanti iblisnya bangsa jin adalah iblis yang ada zaman Nabi Adam. Ya, iblisnya manusia adalah Dajjal. Nanti di akhir zaman mereka kolaborasi, ya, menyatukan semua kekuatannya. Apa kata iblis dari bangsa jin? Kalian semua, setan-setannya, jin-jin jahatnya, semuanya siap layani Dajjal. Ya, apa kata setan-setan bangsa manusia? Kami siap melayani semua apapun yang diperintahkan oleh komandan Tuan Agung yang tertinggi, yaitu Dajjal. Naudzubillah. Baik, ibu-ibu. Jadi dengan ini kita sudah mengingat bahwa kita sedang ada di era di mana Dajjal sudah lepas. Harus ibu ingat itu kembali. Kita sedang berada di era di mana Dajjal sudah lepas. Ibu-ibu, pertanyaan terakhir penutup. Kalau ini ibu bisa jawab, maka pengajian kita selesai.
Apa pertanyaan terakhirnya? Apakah sudah ada tanda bahwa Dajjal itu sudah dekat sekali akan keluarnya? Sudah ada tandanya dekat sekali keluarnya? Perang yang ada di jalur Gaza sekarang, itulah dia. Perang yang sudah ada di jalur Gaza sekarang, di mana setan Netanyahu ya sangat bertekad musnahkan Hamas, lalu setelah itu hancurkan Masjidil Aqsa, lalu sembelih sapi merah. Ya, sapi merah sudah di Yerusalem sekarang. Sapi merah sudah di Yerusalem sekarang. Kemudian puzzle-puzzle dari bangunan yang tinggal pasang-pasangannya lagi untuk bangun Solomon Temple dah siap. Tinggal ngancurkan saja Masjidil Aqsa. Nanti bangun-bangun puzzle, sehari dua hari seminggu siap tuh, langsung berdiri tuh. Istananya Dajjal yang disebut dengan Solomon Temple. Tapi pengganggu satu-satunya adalah para pejuang masih bertahan, itu Hamas. Dan ini yang diminta oleh si Netanyahu, Hamas harus lucuti senjatanya, kemudian Hamas harus keluar, ya pergi semuanya ke Doha, ke Qatar, kemudian seluruh rakyat jalur Gaza harus diungsikan, kata setan, ya, Netanyahu. Tapi alhamdulillah apa kata Hamas? No way, sesuatu yang tidak mungkin, itu mustahil, kami tidak akan pernah menyerah. Apa kata rakyat? Kami sejengkal pun tidak akan menyerah. Kalau menyerah dari dulu lah, kenapa mereka harus bertahan sampai hancur semuanya, sampai mati di depan mata mereka tetap bertahan. Itulah rakyat jalur Gaza Palestina. Allahu Akbar. Ibu-ibu, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang pelajaran kita sekarang adalah berlindung dari fitnah kefakiran dan kekayaan. Baik. Ya, halaman 48. Bismillah. Ini doanya kita baca sama-sama, Bu. Allahumma fa inni a'udzubika min fitnatin nar wa azabin nar wa fitnatil qabri wa azabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Satu-satu kita bedah ya. Baca artinya. Allahumma, ya Allah, fa inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min fitnatin nar, dari fitnah api neraka jahanam, wa azabin nar, dan dari azab api neraka jahanam. Ada dua nih. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari fitnah api neraka jahanam. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari fitnah api dari azab api neraka. Apa itu, Be? Kenapa kok diulang ya? Awas, ini hampir sama dengan yang kemarin nih. Apa sih beda antara fitnah Masih Dajjal dengan fitnah Dajjal? Ini hampir sama ini. Sekarang apa bedanya fitnah api neraka jahanam? Api neraka jahanam, ini fitnah ya. Dengan fitnah apa tadi? Azab neraka. Oke, Bu. Apa bedanya? Apa bedanya? Ya Allah, lindungilah hamba berlindung kepadamu dari fitnah api neraka jahanam. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari fitnah azab neraka. Jelas beda. Api neraka itu sendiri, seandainya tidak ada azab, api neraka itu sendiri yang paling lemah, yang paling bawah, seandainya ada api neraka jahanam, itu yang paling rendah api nerakanya, seandainya sebesar lubang hidung lembu itu kan sekadang konyoko. Betul enggak? Hidung lembu, hidung sapi, hidung kabau. Itu sekadang kok enggak lubangnya?
Kalau lubang kudo, lubang apa? Hidung kudo, yo lebih gadang. Tapi kata Rasulullah sebesar lubang sapi, lubang hidung sapi saja dibukakan api neraka itu, bumi ini seluruhnya hangus. Baru dibuka saja baru kau dinding gaib kau yang api nak bisa tembus. Tapi ada yang berlubang, sekarang ikut saja. Bumi yang ada kau hangus langsung. Ya begitu panasnya. Sebesar biji jagung dari api neraka. Ini baru apinya ya. Dibawa ke bumi. Ya, dibawa ke bumi lalu diletakkan ke dalam laut. Menggelegak laut itu kering. Allah datangkan lagi air sebanyak itu lagi laut, seberapa luasnya laut itu. Ya, makin ke bawah makin dingin air laut itu. Dimasukkan lagi air yang api yang hanya sebesar biji jagung itu, menggelegak lagi kali kedua, ya, sampai kering laut itu. Coba bayangkan panasnya api itu. Nah, setelah 2 kali kering air laut bumi ini, barulah api itu menjadi api bumi yang dipakai oleh kita sekarang. Paham, Bu? Maka api bumi ini kata Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah jangan pernah engkau kembalikan hamba kepada api neraka, karena api bumi ini langsung kalah. Sedangkan api bumi ini saja, Los Angeles yang kebakaran kemarin itu enggak padam-padaman di orang. Api yang membakar Israel kemarin enggak padam-padaman di Israel. Bagaimana dengan api neraka jahanam sebesar ini saja, ya, lubangnya tembus, bumi ini hangus semua. Seperti kata Rasulullah SAW, seandainya kau kan bumi bulat kau, ya, mana yang bulat? Anggaplah ini bumi, Bu, ada api neraka sebesar ini saja, sebentar saja lewatkan api neraka itu sebentar saja sebesar lubang ini di bawah, kamu yang ada di atas sini, ya, kamu yang ada di sini, kata Rasulullah langsung menggelegak benakmu. Menggelagak banao mati langsung di tempat, saking panasnya. Nah, api yang macam ini yang kita minta pada Allah, lindungi kita ya Allah. Min fitnati ya Allah, lindungi hamba daripada fitnah api neraka. Nah, sekarang berarti ini sudah duduk ya. Ini baru kajiannya api baja, Bro. Saya, Bu, keinjak waktu kecil-kecil dulu sampai sekarang masih terasa, bayangan sakitnya itu masih terasa. Menjelang maghrib, ya, saya tak pakai sendal. Ada orang bakar-bakar. Kami pikir bakar-bakar itu udah mati. Sehingga saya lari di daerah itu ada bekas ember yang terbakar masih menggelagak lah itu ember itu. Cuma apinya nampak lagi. Keinjak oleh saya, ya. Malu luang, Bu. Ya, dicurup waktu itu malu luang, ya. Kemudian pulang ke rumah bangkak seminggu lamanya bangkak. Ya, melapuh aja, no. Itu rasa sakitnya itu sampai sekarang masih terasa dalam pikiran itu. Tak bayang doa sakitnya, Bu. Ya, ada beberapa tanda kena knalpot betis ini. Sampai sekarang masih terbayang sakitnya baru. Ya, ibu-ibu, itu namanya trauma itu yang sebenarnya trauma. Bagaimana dengan api neraka? Yang api dunia saja berdoa pada Allah, jangan kembalikan aku ke neraka. Baik ibu-ibu, kemudian sekarang fitnah azab neraka. Pengajian kita dulu semoga ibu belum lupa bahwa kita pernah menamatkan kitab di sini. Ya, ibu ini harusnya sudah gelarnya profesor doktor harusnya, karena sudah namatkan kitab loh, Bu. Apa judul kitab kita, ibu masih ingat nggak? Semoga ibu ingat. Setidaknya warna kitabnya. Dahsyatnya neraka jahanam. Dahsyatnya neraka jahanam. Apa warna kitabnya? Hitam keabu-abuan. Ya, ada oranye, ada bilang hitam keabu-abuan, ya. Di warna-warna kitabnya lupa. Penulisnya adalah Syekh Ibnul Jauzi, ya. Judul kitabnya adalah Dahsyatnya Neraka Jahanam. Nah, di situ kita menjelaskan tentang masalah seluk-beluk neraka, mulai dari apinya, sifat-sifat apinya segala macamnya sampai kepada azab neraka. Ada varian azab neraka. Azab neraka bagi wanita pezina apa? Azab neraka bagi anak yang durhaka pada orang tuanya apa? Azab neraka bagi orang yang ghibah namimah apa? Azab neraka. Dan azab neraka ini kalau sempat kita di azab neraka berarti kita pasti di dalam neraka. Tapi kenapa, Bu, ya? Kok 2 kali? Pertama, lindungi kami dari fitnah api neraka, lindungi kami dari fitnah azab neraka. Jawabannya adalah ada orang masuk neraka tapi nggak diazab, ya, dia nggak diazab
Siapa contohnya? Bisa ibu jawab? Paman kandungnya Rasulullah. Siapa itu namanya? Abu Talib. Dia diazab enggak? Enggak. Tapi kata Rasulullah, dia hanya ditugaskan di dalam neraka itu memakai sendal khusus yang hanya untuk dia. Dan sendal itu pernah dicicipin oleh Nabi Idris. Nabi Idris bertanya pada Rasulullah waktu beliau diajak ke neraka oleh malaikat Jibril. Ini untuk siapa? Ini untuk pamannya Nabi Muhammad di akhir zaman. Ya. Ini adalah azab yang paling rendah ya. Ini adalah yang paling rendah untuk orang masuk neraka nanti. Boleh saya pakai? Enggak boleh, kamu tak akan sanggup. Dan kamu pasti mati. Bentar aja. Ya memang karena penasaran, coba kamu langsung minta izin pada Allah. Nah, maka Nabi Idris pun berdoa, ya Allah izinkan hamba mencoba. Kau takkan sanggup. Izinkan hamba ya Allah. Dek Karina hatinya pakailah. Baru kulitnya aja baru sampai ke apa? Ke dasar terompa. Baru kulitnya baru manggalagak banaknya mati langsung ditampek. Angui. Ya. Kemudian dibangunkan lagi oleh Allah, ya. Masih terbayang denyo sakitnya tidak bisa dikatakan dengan kata-kata. Minta ampun kepada Allah, berjanji tidak akan minta nasabak sandi itu permintaan le. Ya. Akhirnya dikabulkan. Nah, itulah dia orang yang paling ringan diazab di dalam neraka. Baik ibu-ibu. Jadi azab neraka yang paling ringan, ambo kalaupun masuk neraka mudah-mudahan ambo diazab azab yang ringan. Sombongnya orang boleh. Biarlah diazab, apalagi kecek sia yang patang Nikita ya. Ambo nak masalah dia mau masuk neraka doh. Astagfirullah. Sombongnya le. Bisa bawa sobok jo artis. Bisa kami buat acara pesta-pesta nanti dalam neraka. Kurang ajar bana ya Allah. Ya Allah. Memang begitu ya. Orang ya Allah ya Allah. Nggak terbayang dah bu. Kok ada orang di dunia aku yang berani ngecek model itu. Nak masalah dah ambo do masuk neraka gitu. Ya. Bisa ambo bersobot dengan para artis. Jadi mainan deknya. Oke, Bu. Jadi baru yang kedua kita baca lagi, Bu. Wa fitnatil qabri, baca Bu. Dan fitnah kubur. Wa azabil qabri. Dan azab kubur. Ikut cek lah. Adalah fitnah kubur dan azab kubur. Apa lagi nih? Apa bedanya? Kalau ini neraka. Ya, kali ini fitnah kubur. Ada azab kubur. Bu, apa bedanya? Jangan sampai lupa, Bu. Kau masuk dalam ujian kau? Apa bedanya fitnah kubur dengan azab kubur? Padahal ibu lah membahas sih kau. Lah, Bu. Lah berkali-kali kita uraikan. Bu, padahal kau azab berkelanjutan Ustaz. Terus kenapa udah jawab lah tadi. Terus kalau fitnah ya Bu silakan. Kalau fitnah kubur itu adanya misalnya seperti kalajengking, ular, yang azab kubur, orang yang berdosa yang diazab dengan yang ada di dalam kubur. Ya, Masya Allah lah, Ibu sudah mencoba menggali ingatan dan mencoba menjawab, dan itu layak mendapatkan apresiasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak ibu-ibu. Ibu sudah bisa menjawab, walaupun jawaban itu kita sempurnakan. Ya, sebahagiannya lah terjawab. Sebagian lagi kita sempurnakan. Untuk ibu-ibu yang bisa menjawab, boleh ada donat cek dalam. Bagi dua. Ibu-ibu, fitnah kubur itu adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Mencari malaikat mendengar suaranya saja, kata Rasulullah, langsung kelu lidah, menggigil badan, pucik, tidak sanggup berkata-kata. Ya, itu disebut dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adanya pertanyaan-pertanyaan.
Awak bu kalau nak ada persiapan ditanya. Tambah barik nak masalah. Tapi kalau ada persiapan jawab nyiko, kalau tanya nyiko jawabnya. Ada persiapan silanya. Baka ya. Tapi masalahnya mencari orang nak bertanya saja sangat mengerikan, hilang pertanyaan tu apa tu? Calon-calon jawaban tu hilang langsung. Nana aja langsung. Ya jadi dia langsung di mukanya. Ibu-ibu. Nah, pertanyaan didatangi malaikat saja bu, itu sudah membuat kita kehilangan kata-kata, kehilangan keberanian. Mencalek malaikat tu tiba saja langsung menggigil bu, pucik, dia tidak tahu akan mengecek. Mana dengan suara celai, suaranya seperti petir yang menggelegar, seperti petir menggelegar di pangkat telinga kau petirnya kau. Bagaimana kita akan bisa menjawab? Sementara suaranya saja bisa membuat putus tali jantung. Ya, untung waklah mati, jadi tidak bisa mati lah. Ya, untung saraf-saraf telinga kita ini sudah tidak lagi telinga yang berbentuk jasad, karena jasadnya sudah tinggalkan nyawa. Tapi pendengaran kita saat itu adalah pendengaran yang tidak akan dimusnahkan suara gelegar itu. Maka itu yang akan didengar, dan itu adalah fitnah kubur. Ditanya saja oleh malaikat kubur itu bentuk dari penderitaan itu sendiri. Bu, ibu, adakah orang yang selamat dari fitnah kubur? Apakah ibu lupa bahwa ketika dua malaikat ini datang, amalan kita langsung menghadang? Ini dia. Kamangang kecil amalan kita. Kamangang. Saya mau menanyain orang ini pasien baru nih, pendatang baru, harus diintegrasi. Tidak bisa. Kan itu kata amalan kita. Tidak bisa. Oh, nyonji cibur dan sampai engkau. Cibur balik amalan yang lain. Kemangang. Dari arah mana saja malaikat munkar dan nakir mau datang, amalan-amalan kita yang keren-keren tampil. Kemangang. Kemangang. Tidak boleh. Tidak bisa dari siko. Tidak bisa dari siko. Datang dari hati. Tidak bisa loh. Istilahnya orang yang aman dari fitnah kubur adalah orang yang ketika di dunia dia bersahabat dengan amalan itu. Dikecam bersahabat apa? Kok duha rutinnya duha. Itu sahabat namanya itu. Ya, kalau tahajud rutinnya tahajud itu sahabat namanya itu. Bersahabatnya jo pas Senin Kamis. Ya, bersahabat. Nak mau tinggal, nak mau pisah dari sahabatnya dah. Itu yang bersahabat. Maka sahabat dari amalan ini akan menjadi sahabat kita di alam kubur kita. Paham Bu sampai di sini? Kalau ibu rajin bersedekah, maka sahabat ibu adalah sedekah. Apa kata harta kita? Dari kaki. Apa kata harta kita dari kanan, dari kiri, dari atas, dari harta kita yang dulu kita jadikan sahabat. Kita niat ini semoga menjadi sahabat saya nanti di alam. Memang datangnya nanti Bu. Maka orang-orang yang hidup dulu di dunia sempili, ya, bakhil, melihat bagaimana orang-orang yang punya harta dan royal di dunia untuk bersedekah, berinfak sebagainya, dia akan mendapatkan pembelaan dari hartanya itu, menyasarnya. Makanya rata-rata dalam Al-Quran surah Al-Munafikun, semua orang yang mati minta balik ke dunia bukan untuk tahajud, bukan untuk haji, bukan untuk umrah minta, ya, tapi untuk bawa hartanya. Karena dia tahu ternyata harta pelindung paling, sahabat paling kuat. Ya, ibaratnya minta maaf ke Bu ya. Kalau bahasa dunianya bisa osogok malaikat mungkar junangkir tuh. Bisa osogok dengan sedekah kita ini, maka tidak ada peluang malaikat mungkar dan nakir untuk memberikan fitnah kubur pada kita. Bu. Gitu. Kemudian ketika ternyata ada yang tak mampu menjawab, dihantam dia malaikat. Itu bukan azab kubur tuh Bu, itu fitnah kubur tuh. Ya kan? Dihantam pang, tapuruk ke dalam pusat bumi. Nah, ya betul. Kemudian digali balik dia malaikat. Jari kuku juga, jari kukunya, di kuku jarinya digali ya, keluar balik, dipukul balik. Sampai begitu penderitaan. Dan itu belum azab kubur Bu, tapi masih fitnah fitnah kubur itu yang terkait dengan malaikat mungkar dan nakir. Dari itu kita berlindung Bu. Kalau mau berlindung dari itu artinya ya, jadikanlah hidup kita ini bersahabat dengan amal, yang mana amal itu yang menjadi sahabat kita di alam kubur. Sudah itu wajahnya cancak loh leh. Cancak wajah-wajah apa tuh dari sahabat-sahabat kita ini. Ada sahabat kita yang seperti pemuda yang ganteng dan perkasa, kokoh, gagah gitu kan. Dia yang menghadang malaikat. Ya, tidak boleh, tidak bisa, dan seterusnya. Awak di tempat sepi, tidak ada sisia, dapat kawan banyak, dan kawannya gagah-gagah, cancak, ceria-ceria, elok-elok.
Balala kasanang ini ketika dalam kesepian tu awak punya kawan. Ya. Dan kawannya seulah. Itu karena kita ketika di dunia kita hidup berkawan dengannya. Itu dikatakan Rasulullah, biasakanlah kebiasaan yang baik karena dia akan menyertai kalian sampai akhirat. Ya, gitu ya Bu. Tapi maaf kalau solat ibu compang-camping, bacaan ibu asal-asalan baca saja. Nanti Al-Quran tampil di alam kubur untuk jelek pula. Ya kenapa? Karena kita ketika di dunia sembarang saya membaca. Nak mau ambil bacaan. Padahal banyak pulang-pulang untuk ambil bacaan, untuk tahsin, tartil, macam nak satu. Nama dah. Dalam rasa santiang saya dengan apa yang ada. Akhirnya bacaan rusak tadi. Solat itu belum. Assalamualaikum. Nanti timbullah solat tu dalam mantua. Nya bagalai, batunya bagalantuang lo. Rusak lo ibadah itu. Kalau ingin ibu ditemani yang cantik, yang gagah, yang rapi, yang bersih, yang ramah sebagainya, maka lakukanlah ibadah di muka bumi dalam keadaan sebaik-baik keadaan. Gitu ya Bu. Okey Bu. Masya Allah. Lanjut. Ketidak akhirat jalan tadi. Lah. Wa min syarri fitnatil apa nih? Wa azabil qabri. Kalau azab, inilah dia tadi yang dijawab oleh bunda kita ya. Orang yang memang pendosa, ini orang Islam nya pendosa dan dosanya nak tobat menyelangnya mati tu. Ya, maka orang ini diazab. Kenapa dia harus diazab di alam kubur? Bisa enggak Ibu jawab? Kenapa ada orang-orang Islam diazab di alam kubur? Bisa enggak Ibu jawab? Ada dua penyebab. Yang pertama dia suka namimah, itu domba. Yang kedua kita bersih dalam taharah, tidak bersuci. Ya, orang ini pasti diazab ya Bu. Semua pendosa diazab semuanya. Ya, semua pendosa, termasuk dia penjudi, termasuk dia pezina, termasuk dia istilahnya itu pasti diazab semua. Cuma pertanyaannya, kenapa orang Islam ini diazab di alam kubur dengan berbagai macam varian azab yang ada? Jawabannya ini Ibu, jangan Ibu tidak catat. Jangan Ibu lupa ya. Jawabannya adalah demi meringankan azabnya di alam akhirat. Jadi diansur di alam kubur. Kalau ditanggung salahnya di alam akhirat saja, maka tidak kata tanggung-tanggung dah Bu. Ya, jadi diperingan azabnya dengan caranya diansur seketek. Ya, tapi seketek je paling 1%. Okey Ibu. Dan itu juga menunjukkan bentuk daripada betapa lamanya orang-orang berdosa yang berdosa di dunia. Nyubuh dosa sebentar di dunianya. Bazina tu lama tu sebentar. Sebentarnya, second minute-nya bazina tu, tapi nak taubat. Azabnya nanti adalah selama dia di alam kubur sebelum kiamat. Berdosa sebentarnya. Korupsi sebentar tu atau lama? Korupsi sebentarnya, cik tanda tangan masuk rekening. Sebentar enggak? Sebentar kita korupsi itu, tapi azabnya itu panjang loh. Azabnya itu panjang. Ghibah, namimah, adu domba, mempergunjing orang, menyebutkan keburukan orang. Sebentar atau lama? Sebentar atau lama? Paling setengah jam ketika ada acara reunian. Ketika ada acara baralek, bersebut kawan lama, berpegunjang sebulan. Paling 15 menit atau mungkin 5 menit sambil duduk makan, latah pegunjang 5 orang. Azabnya sepanjang kubur. Fikir kasinan Bu, fikir kita sampai ke situ. Dosa yang sebentar kita buat di dunia ini, ya maaf ini seperti berzina itu sebentar. 15 menit, 10 menit, ya. Maaf akhirnya kemaluan laki-laki masuk ke kita, mani laki-laki berserakan di tubuh kita, dan itu hanya 5 menit, 10 menit, ya. Paling lama itu setengah jam, tapi azabnya sepanjang kita masih di alam barzakh sampai menunggu kiamat. Di padang mahsyar diazab lagi. Dia di neraka diazab lagi. Pikir panjang lah kalau kamu buat dosa tu. Jangan gara nikmat sebentar, akhirnya kita merasakan azab yang sangat panjang. Sebentarnya main dengan tetangga, produksi tetangga, main dengan istri tetangga, main dengan suami tetangga. Dosanya itu, azabnya maksudnya panjang sampai hari kiamat. Di alam kubur yaitu diazab dengan azab-azab yang mengerikan. Pikir kita sampai ke situ Bu. Mencilok sebentarnya, HP kawan tertinggal, ya, hilang. Buat jual. Jadi pitih 500,000 1 juta. Sebentar awak menikmati 500,000 juta tu ya. Ya enggak? Tapi azabnya Bu,
Azabnya akan dipikirkan gua. Itu di alam kubur. Di dunia pun kita mengalami berbagai macam teguran Allah. Tidak ada harta orang yang kita makan kecuali diganti, Bu. Diganti dengan cara kecelakaan awak. Ya, kecelakaan anak awak, tabakar rumah awak, tabali auto awak. Itu cara awak mengganti, ya. Awak banyaklah ujian yang akan dalam rangka menebus dosa tadi. Allahumma innina. Terus lanjut. Wa adzabil qabri, terus min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqr. Nah, untuk yang dua ini insyaallah kita lanjutkan di pertemuan kita berikutnya. Wa min syarri fitnatil ghina. Ya. Nih. Min syarri fitnah apa, Bu? Fitnah kaya. Fitnah dua-dua ini fitnah loh, Bu, ya. Kaya adalah fitnah, miskin adalah fitnah. Dan dia punya keburukan. Bukan berarti kita dilarang kaya, bukan berarti kita dilarang miskin. Kaya-kayalah. Miskinlah. Tapi tolong, ketika kaya jangan sampai kekayaan itu menjadi fitnah bagi kita. Saat miskin jangan sampai miskin itu menjadi fitnah bagi kita. Tidak bisa dielakkan loh. Kaya dan miskin itu wajib dalam hidup. Ibaratnya siang dan malam itu wajib dalam hidup. Atas dan bawah. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Itu wajib dalam hidup. Cuman jangan sampai ketika kita kaya kita terkena oleh fitnah kekayaan. Ketika kita miskin kita terkena oleh fitnah kemiskinan. Betapa banyak orang miskin berdukunnya. Betapa banyak orang miskin harta orang ditilepnya. Betapa banyak orang miskin, ya, akhirnya dia berbuat dosa, buat maksiat, nyujua dirinya, nyujua anaknya, nyujua iya, betul. Itu fitnah miskin. Fitnah kaya, betapa banyak orang setelah kaya dia lupa ibadah. Betapa banyak orang setelah kaya dia tidak mau zakat, jadi pelit. Betapa banyak orang kaya dia menjadi korun. Iko kayu dia dan santiang, dia hebat. Itu fitnah kaya. Betapa banyak orang ketika kaya dia boros. Bantu Palestina tidak mau, tapi untuk acara pesta-pesta sekian ratus juta ringan saja keluarkan dana. Itu fitnah kaya dan seterusnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ini doa, Bu. Doa itu sangat berpengaruh, Bu. Kalau ibu doa dengan serius, fitnah yang kita berlindung kepada Allah jangan terjadi, insya Allah Allah lindungi kita. Allah lindungi, Bu. Ketika kaya kita tidak sombong. Itu namanya Allah lindungi. Ketika kaya Allah jadikan harta kita barokah sehingga kita ringan untuk bersedekah, ringan untuk berinfak, ringan untuk beramal dan sebagainya. Barakallahu fikum. Nastaghfirullahalazim li wa lakum, la haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.